Ketopik pilihan pemirsa di mana sejumlah saham Indonesia keluar dari FTSE Global Equity Index Series dalam tinjauan berkala di Juni 2026. FTSE Russell menyebutkan faktor konsentrasi kepemilikan saham, free float hingga status papan perdagangan menjadi penyebab utama penghapusan emiten dari indeks global tersebut. Tinjauan berkala FTSE Russell Juni 2026 membawa perubahan besar bagi sejumlah emiten Indonesia. Sejumlah emiten tercatat keluar dari berbagai kategori indeks FTSE Global Equity Index Series atau GEIS, mulai dari large cap, mid cap, hingga micro cap. Penghapusan ini didasari beragam faktor, mulai dari tingginya konsentrasi kepemilikan saham, keterbatasan free float, hingga status papan perdagangannya tidak memenuhi kriteria FTSE Russell. Direktur Kebijakan Indeks Kawasan Asia Pasifik FTSE Russell, Wan Mingtu, mengatakan FTSE mengonfirmasi keluarnya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA dari FTSE Global Equity Index Series dalam tinjauan berkala Juni 2026. DSSA dihapus dari kategori large cap karena tingginya konsentrasi kepemilikan saham perseroan. Selain DSSA, FTSE Russell juga mengeluarkan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL dari indeks mid cap. Kedua emiten ini tidak lagi memenuhi kriteria setelah berpindah ke papan perdagangan yang tidak memenuhi syarat. Saham PT Buma International Group Tbk atau DOID dan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA juga dihapus dari indeks micro cap. FTSE Russell menjelaskan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia tidak termasuk dalam segmen pasar yang memenuhi kriteria FTSE GEIS. Dalam evaluasi Juni 2026, PT Daas Bara Lestari Tbk atau DAAZ dinyatakan tidak memenuhi persyaratan minimum free float. Sementara PT Hilton Tbk atau HILL dan PT Mulia Industrindo Tbk atau MLIA dikeluarkan setelah tidak lolos proses surveillance screening. Secara keseluruhan, mayoritas penghapusan saham Indonesia dalam review kali ini menunjukkan pentingnya aspek likuiditas, struktur pemilikan saham, serta kepatuhan terhadap standar indeks global yang ditetapkan FTSE Russell. FTSE Russell juga menegaskan akan terus melakukan pembaruan peringkat indeks, penyesuaian free float, dan memantau perusahaan terbuka baru hasil IPO hingga review indeks September 2026 untuk memperpanjang periode observasi dan pemantauan. Dan bagi sumber untuk Adexian. Kita ke informasi emiten pemirsa di mana PT Kalorpak Indonesia Tbk atau CLPI memastikan akan bagikan dividen tunai sebesar Rp170,51 per saham untuk tahun buku 2025. Nilai tersebut sekitar 75% dari total penghasilan komprehensif perseroan di sepanjang tahun 2025. PT Kalorpak Indonesia Tbk menyetujui rencana pembagian dividen tunai sebesar Rp170,51 per saham atau setara Rp52,18 miliar dalam rapat umum pemegang saham tahunan di Rabu 17 Juni 2026. Total dividen ini mencerminkan dividen payout ratio 76,5% karena laba bersih 2025 mencapai Rp68,19 miliar. Direktur PT Kalorpak Indonesia Tbk Antoni Gunawan mengatakan pembagian dividen tunai ini bentuk apresiasi perseroan kepada para pemegang saham seiring kinerja keuangan yang terus bertumbuh. Diketahui dari sisi kinerja perseroan mencatat penjualan neto Rp979,33 miliar di 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp913,9 miliar. Sementara laba bruto perseroan naik menjadi Rp136,76 miliar dari Rp122,5 miliar di tahun sebelumnya. Adapun laba tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk meningkat menjadi Rp68,18 miliar dibandingkan Rp56,11 miliar di 2024. Sementara berdasarkan hasil RUPST, detail jadwal pembagian dividen perseroan, pasar reguler dan negosiasi KUMDET 25 Juni 2026, XDET 26 Juni 2026, pasar tunai KUMDET 29 Juni 2026, XDET 30 Juni 2026, tanggal pencatatan recording date 29 Juni 2026, dan tanggal pembayaran 20 Juli 2026. Tambahan informasi perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia di 30 November 2001 dan masuk sektor barang baku.
Sementara lini usaha perseroan meliputi produksi tinta cetak untuk kemasan fleksibel dan rokok, produk coating dan pelapis industri, adhesif atau perekat industri, resin plastik, dan bahan kimia industri lainnya. Produk-produk tersebut banyak digunakan industri makanan dan minuman, rokok, farmasi, hingga kemasan konsumen. Persero memiliki fasilitas produksi di Tangerang dan Sidoarjo serta melayani pasar domestik maupun impor termasuk Australia dan China. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pergerakan saham CLPI lebih dominan bergerak di zona hijau. Namun secara intraday hari ini sempat mengalami pelemahan dalam, kemudian berbalik kembali ke zona hijau. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Di posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya CLPI ditutup di level 1670. Kemudian pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi menguat di 1680 dan pasca pembukaan saham CLPI melesat ke 1695. Pada pukul 10.22 menit laju penguatan terbatas ke 1680, kemudian kembali menguat pada pukul 11 ke 1690 dan koreksi dalam ke 1650. Kemudian di penutupan sesi pertama pada siang tadi ditutup menguat berbalik signifikan ke 1690 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Saat ini di 1675 menguat tipis di 0,30%, intraday terendah di 1650. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham CLPI dalam 6 bulan terakhir. Mulai dari perdagangan akhir perdagangan Januari pemirsa, saham CLPI masih diperdagangkan di 1.500-an, Januari tertekan ke 1.515, Februari kembali mengalami penguatan di 1.610, Maret di 1.590, 16 Maret kembali tertekan ke 1.500-an, 1.590 dan 26 April ini menyentuh level intraday tertingginya di 1680. Posisinya tidak berlangsung lama pemirsa, di 1.605, 1545 hingga 1435 tekanan dalam terjadi, tapi di beberapa perdagangan terakhir saham dari CLPI mengalami penguatan yang cukup signifikan, jauh memangkas di 1435. Kinerjanya juga cukup oke, kemudian juga dari sisi dividennya juga cukup menarik, posisi 70% dari laba bersih atau kinerjanya di sepanjang tahun 2025. Meskipun tidak sepopuler pemirsa dari saham-saham big cap lainnya kalau dibandingkan dan juga saham-saham LQ45. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari sisi valuasi, kita akan coba lihat juga dari posisi PER-nya di 8.40 kali, PSR-nya di 0.52 kali, PBV-nya di 0.84 kali, masih di bawah 1 kali, minus untuk PCFA di 3.78 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.